Hai semua, apa kabar? Nah, kali ini kelompok kami akan membahas setidaknya ada 4 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi di masa revolusi industri 4.0 sekarang ini yang terkesan sangat signifikan, terutama perannya dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kedua, itu apa saja sih yang menjadi tantangan dan peluang dengan perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini, serta dampaknya bagi profesionalitas kita sebagai umat manusia, terutama umat Kristiani itu apa sih? Nah, lalu yang ketiga, yaitu kemudian apakah kita bisa memanfaatkan segala teknologi ini demi kemuliaan Allah? Lantas, apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah sendiri? Nah, yang keempat itu ada dengan teknologi yang sekarang semakin berkembang jauh lebih bagus ini, dengan segala peluang-peluang dan kekurangan-kekurangannya atau tantangan-tantangannya, dapat gak sih atau bisa gak sih itu digunakan demi kemuliaan Allah yang lebih besar lagi? Nah, tentunya semua ini akan dibahas dalam presentasi kelompok kami kali ini. Jadi, simak terus ya. Kalau kita memikirkan tentang perkembangan teknologi, bisa mikir tentang industri media seperti YouTube, Instagram, dan sebagainya. Karena perkembangan teknologi seperti membuat aplikasi yang sudah saya tersebut, kita memiliki beberapa peluang. Contohnya, kita bisa endorse barang-barang di Instagram dan bisa menonton berita tanpa pikir waktu, berita seperti berita di TV dan radio. Dan juga orang-orang bisa mencari kerja karena baru keluar kerjaan baru seperti itu. Akan tetapi, seperti biasa, kalau ada peluang pasti ada tantangan. Karena kita tidak sempurna seperti Allah. Contohnya, banyak berita palsu dan banyak yang menggunakan Zoom secara tindakan kriminal. Dan juga ada kejahatan tentang uang, contohnya memakai alamat website palsu mengambil uang orang. Kira-kira di era i4.0 yang banyak peluang tetapi banyak tantangan juga, apakah kita bisa memanfaatkannya untuk kemuliaan Allah? Tentu saja bisa, karena Allah tidak menentang penggunaan teknologi. Bagaimana caranya? Caranya adalah memanfaatkan sosial media untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya seperti menggunakan iklan YouTube, kita bisa mengumpulkan sumbangan untuk orang-orang yang kurang mampu dan lain-lain. Dan juga kita bisa menggunakan teknologi untuk ibadah. Sama seperti channel di YouTube bernama UPH Live Stream. Akan tetapi, kita harus mempunyai pikiran tentang teknologi tidak dapat membagikan Injil, menggantikan kita, atau menggantikan kebutuhan akan relasi internal seseorang. Seiringnya waktu di zaman sekarang, maka teknologi semakin berkembang dan mempunyai peluang dan tantangan bagi profesi di bidang hukum, hubungan internasional, sistem informasi, serta manajemen. Adanya teknologi, kita memiliki banyak peluang untuk memakai teknologi bagi profesi kita. Kita bisa mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, artikel, dan berita yang lebih cepat. Dan ini berguna bagi profesi pengacara, diplomat, IT, dan manajemen. Adanya Instagram. Di Instagram kita dapat menghasilkan penghasilan yang bernama endorse. Dan endorse juga membantu mempromosikan online shop tersebut. Sehingga adanya marketing secara instan di dunia online ini. Dan ini sangat berlaku bagi profesi manajemen. Adanya aplikasi chat seperti WA dan Line. Kita dapat berkomunikasi dengan jarak dekat atau jauh, serta memberi tahu kabar kita kepada kerabat kita dengan cepat. Ketika terjadinya pandemi, kita mendapat modul pembelajaran baru seperti work from home.
secara online, dan ini dilakukan secara virtual dengan memakai Zoom, Google Meet, dan Teams. Dan ini dilakukan oleh semua profesi, HI, hukum, manajemen, serta sistem informasi pun. Semakin adanya teknologi yang canggih, maka ada tantangan bagi profesi kita. Ada penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kebenarannya atau hoaks pada artikel dan berita, dan ini sangat berlaku bagi semua profesi. Adanya penyalahgunaan teknologi yaitu pada Zoom, bahwa beberapa korbannya datanya dicuri oleh para hacker, dan ada juga yang menghack atau meretas sistem keamanannya pada gadgetnya, dan ini sangat berlaku sekali bagi profesi sistem informasi. Meningkatnya kejahatan seperti penipuan online yang terdapat pada e-commerce atau bisnis online, dan pencurian atau pembobolan kepada m-banking. Memang sistem keamanan e-commerce dan bank ini sangatlah kuat, tetapi ketika ada bug atau virus pada software tersebut, maka bisa terjadi melemahnya sistem keamanan dan kemungkinan bisa mendapat celah untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dan ini sangat berlaku sekali tantangannya bagi profesi hukum dan sistem informasi. Oleh karena itu, pada zaman sekarang, teknologi memiliki peluang dan tantangan bagi profesi umat Kristen. Menurut saya, contohnya pada profesi advokat. Peluangnya meningkatnya era digital dan kekuatan artificial intelligence, seperti menggunakan teknologi digital dan berinteraksi secara online, seperti penanganan sengketa, karena ini akan mengefisienkan waktu. Tantangannya semakin melemahnya peran advokat dalam menjelaskan istilah hukum dan undang-undang karena adanya kehadiran mesin kecerdasan buatan atau seperti Google atau software AI. Padahal dalam tantangan teknologi ini, manusia sebagai ciptaan Allah memiliki akal budi pikiran yang tak terbatas dan memiliki perasaan pun dalam karakter manusia. Sedangkan mesin kecerdasan buatan hanyalah buatan manusia yang mempunyai pikiran terbatas dan tidak memiliki perasaan, sehingga perlu kita sadari banyak peluang dan tantangan dalam profesi kita di bidang hukum, manajemen, hubungan internasional, sistem informasi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kristen, kita harus baik dan bijak menggunakan teknologi secara positif pun. Halo semuanya, saya ingin membahas apakah kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan bagi Allah. Nah, pertama, kemuliaan Allah itu adalah keindahan dari roh Allah sendiri. Keindahan ini bukan keindahan buatan ataupun keindahan dari material, tetapi keindahan yang memancar dari karakternya, bersumber dari Allah itu sendiri. Kemuliaan dari Allah ini menunjukkan kemegahan dan keagungan dari Allah itu sendiri. Pada era sekarang, tepatnya industri 4.0 ini banyak menggunakan teknologi, sudah sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa dari Allah sendiri, yaitu serupa dengan Allah. Allah membagikan anugerah dari perasaan, pikiran, akal budi. Nah, dari anugerah ini manusia mengembangkan teknologi untuk memudahkan keseharian ataupun menjadikan terlihat semakin menjadi lebih baik. Banyak cara dari teknologi yang dapat dilakukan untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah bisa banyak dilakukan dengan beberapa contoh, seperti kegiatan belajar mengajar menggunakan teknologi untuk membina remaja jemaat Kristen yang akan dilayani. Lalu masuk ke dalam gereja, di mana gereja-gereja yang ada saat ini sudah begitu tampak mewah, tampak sangat berkesan bagi jemaat, dari ornamen-ornamen dan dari untuk puji-pujiannya, dari lampu-lampunya sangat begitu bersinar dan sangat terang. LCD untuk khotbah juga, dan lain-lainnya. Nah, pemanfaatan teknologi juga sangat dapat dilakukan jika terjadi keadaan di mana kita tidak bisa keluar rumah atau benar-benar keadaan itu himbauan dari pemerintah supaya kita tidak keluar rumah. Jadi teknologi sangat dibutuhkan, apalagi untuk jemaat yang ingin mendengarkan khotbah-khotbah di gereja, tetapi mereka tidak bisa datang ke gereja,
Mereka bisa melihat dari teknologi seperti dari web app gereja maupun YouTube yang disediakan. Nah, inilah pemanfaatan dari teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk kemuliaan dari Allah itu sendiri. Seperti apa yang sudah dijelaskan teman saya tadi di awal, di masa pandemi ini, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan teknologi. Mulai dari Instagram hingga Zoom, kita bisa melakukan pertemuan secara virtual. Lalu, jika ditanya, apakah teknologi zaman now yang punya peluang dan tantangan ini bisa kita manfaatkan bagi kemuliaan Allah? Jawabannya adalah tentu bisa, karena Allah tidak pernah menentang penggunaan teknologi. Contohnya, Allah memilih berkomunikasi dengan kita melalui cara yang mudah sehingga kita dapat mengerti apa yang Dia katakan. Dia tidak menghubungi kita menggunakan bentuk mistis yang membutuhkan ahli sandi untuk menerjemahkan maksud dari perkataan Allah Bapa. Allah memilih untuk menunjukkan dirinya kepada kita melalui bahasa yang telah kita ciptakan, khususnya bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani yang digunakan untuk menulis Alkitab. Lalu sekarang, bagaimana caranya kita untuk menggunakan teknologi ini bagi kemuliaan Allah? Yang pertama, kita bisa mulai dengan memanfaatkan sosial media yang kita punya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Buat post-post yang memberkati orang lain, bukan menjatuhkan orang. Upload foto yang membawa kebahagiaan, atau memanfaatkan sosmed untuk bisnis, itu juga sebuah berkat. Membagikan kesaksian pun juga bisa menjadi ide yang bagus. Menurut Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Yang kedua, terlepas dari segala banyaknya tantangan yang tadi sudah kita ketahui, masih ada peluang yang terbentang luas. Teknologi untuk ibadah. Seperti di masa pandemi ini, gereja-gereja ramai melakukan live streaming di YouTube untuk melakukan ibadah online. Bahkan dari sebelum pandemi ini, tanpa kita sadari, teknologi sudah sangat berperan dalam kehidupan gereja, seperti teknologi mesin yang menguasai fasilitas ibadah, kelistrikan, lalu ada teknologi medis untuk obat-obatan dan peralatan medis, ada software komputer yang digunakan untuk mengolah software manajemen gereja. Intinya, kemajuan bidang peralatan komunikasi dapat membantu kita untuk memberitakan Injil, terhubung dengan lebih banyak orang, serta menjaga hubungan dengan keluarga dan teman kita untuk selalu dekat meskipun kita berada di jarak yang jauh. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan Injil atau menggantikan kebutuhan akan relasi internal seseorang. Untuk menjadikan murid, ada kebutuhan bagi gereja untuk memiliki kehadiran secara fisik atau langsung. Pada dasarnya, gereja adalah perkumpulan orang-orang yang berkumpul dan bersekutu secara bersamaan. Yang menjadi refleksi saya adalah perlu adanya kesadaran dari dalam diri sendiri tentang perkembangan teknologi sekarang ini yang semakin mutakhir, yang semakin banyak, yang semakin diminati, itu berasal dari Allah sendiri. Dan oleh karena itu, tentunya segala teknologi dapat digunakan demi kemuliaan Allah. Seperti yang teman saya sudah jelaskan tadi pada konten yang kita saksikan, maka segala teknologi, apapun bentuknya, dapat menyebarkan segala kebaikan, segala Injil-Injil atau kesaksian-kesaksian, serta dalam bermedia sosial, Anda bisa saja bekerja, mendapatkan pekerjaan dari situ. Maka sebetulnya perkembangan teknologi ini, kalau dilihat, itu membawa kemudahan bagi profesionalitas diri kita. Namun terkadang saya sendiri terlupakan bahwa semua hal yang tentunya memudahkan ini yaitu berasal dari Allah. Terkadang yang saya ingat itu hanya tentang pemiliknya, pembuatnya.
pengembangnya, developernya, dan lain-lain, serta akhirnya meninggalkan Allah. Justru malah mengagumkan mereka daripada Allah, yang notabene adalah pembuatnya, yaitu Allah sendiri. Nah, dengan wawasan dunia Kristen ini, saya disadarkan kembali bahwa segala sesuatu itu diciptakan melalui Dia dan hanya untuk Dia. Maka dari itu, mari kita gunakan teknologi ini, sosial media kita, untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk menyebarkan kejahatan. Karena segala sesuatu berasal dari Dia dan hanya untuk Dia. Terima kasih. Ada sesuatu masa ketika umat manusia belum pernah mengalami sebelumnya. Ini adalah era I4.0. Materialisme sudah tersebar di mana-mana. Perkembangan robot dan AI tidak mengherankan bahwa jika ada berita manusia menciptakan manusia besok. Di depan gelombang baru yang besar ini, gereja-gereja dan umat-umat Kristen dipertaruhkan. Situasi seperti ini kita sebagai gambar Allah harus melakukan apa? Menurut saya, orang Kristen harus tidak takut atau tidak menghindari sendiri dari perubahan ini. Dan juga, orang Kristen harus menjadi subjek yang baik dari perubahan ini untuk kemuliaan Allah. Kita harus memimpin teknologi di setiap bidang untuk memberi manfaat bagi umat manusia dalam kedaulatan Allah dan dalam kasih Allah. Aspek positif dari era I4.0 harus digunakan untuk membuat orang-orang di seluruh dunia menyembah Tuhan. Itu disebabkan kehendak Tuhan harus dilakukan di bumi ini. Pada kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat kita sadar akannya teknologi tersebut mempunyai peluang dan tantangan dalam memanfaatkannya demi kemuliaan Allah. Maka bagi saya sendiri, sebagai umat Kristen, peluang dan teknologi era saat ini yaitu dapat menambah ilmu wawasan dunia Kristen, menyebarkan renungan harian dan firman Tuhan kepada sesama. Dan adanya teknologi itu sendiri pun di masa pandemi ini, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti ibadah di live stream. Dalam tantangannya, bahwa saya sadar, seiringnya teknologi berjalan maju, maka membuat manusia malas untuk membawa kita pada saat ke gereja. Dan akhirnya mereka ketergantungan dengan teknologi digital, yaitu handphone. Terkadang kita juga sadar saat ibadah gereja banyak umat manusia yang sering bermain HP, dan hasilnya mereka tidak fokus untuk beribadah. Sehingga teknologi tentunya mempunyai dampak negatif dan positif bagi manusia. Oleh karena itu, dalam penggunaan teknologi kita harus memakainya dengan tepat, bijak, dalam hal positif. Menurut saya, sebagai umat Kristen, kita harus memanfaatkan teknologi demi kemuliaan Allah dan harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dengan cara seperti memberikan dampak kebaikan dan kesejahteraan sesama manusia. Terima kasih. Dan dari refleksi pribadi, untuk teknologi tentu sangat bisa kita manfaatkan kegunaannya untuk kemuliaan dari Allah. Dengan berkembangnya teknologi dari masa ke masa itu sangat membantu manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas, membantu misi-misi dari gereja dan memuliakan Allah tentunya. Kita harus sangat berterima kasih dengan Allah karena manusia merupakan ciptaan Allah yang begitu spesial. Kita harus bersyukur dengan anugerah yang sudah diberikan oleh Allah itu sendiri. Karena sudah jelas teknologi berkembang dari masa ke masa itu karena anugerah dari Allah. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, dengan sisi positif. Karena perkembangan teknologi itu ada positif dan negatif. Tapi kita, orang Kristen, kita yang percaya kepada Allah, kita harus menggunakan sisi positif ya, untuk dari memanfaatkan teknologi. Nah, tujuan utama kita itu adalah untuk memuji dan memuliakan nama Allah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di era industri 4.0 ini, segala tantangan dan peluang tersebar di mana saja.
Tugas kita sebagai umat Kristiani adalah menjadikan peluang tersebut sebagai wadah untuk lebih memuliakan Tuhan. Ini merupakan tugas kita untuk memanfaatkan apa yang telah Tuhan sediakan untuk memuliakannya. Seperti apa yang sudah saya bahas tadi, kita bisa mulai dengan menyebarkan positive vibes di sekitar kita. Menyebarkan kasih bukan kata-kata kebencian. Peluang di era industri di mana informasi yang tersebar dapat kita manfaatkan untuk menyebarkan firman Tuhan, sehingga tidak hanya umat beragama Kristen saja yang dapat menyaksikannya, tetapi orang-orang dunia pun bisa turut ikut serta apabila mereka ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terlepas dari banyaknya tantangan dan peluang, saya berharap bisa memanfaatkan peluangnya semaksimal mungkin selepas ini, sehingga saya sebagai ciptaannya bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah.